kepo sama karakter orang apa gimana awalnya? Enggak, sebetulnya saya bermasalah dengan diri sendiri, Kang. Gitu ya? Jadi pengen mempelajari diri sendiri. Jadi daripada saya mengeluarkan uang untuk konsul, ya lebih baik saya berobat jalan gitu, Kang. Jadi saya ya udah saya ya memilih psikologi. Sebenarnya pokoknya gini, selama berhubungan dengan manusia itu butuh psikolog. Nah, mental itu sebenarnya kalau dari psikologi itu namanya itu adalah proses berpikir, proses kognisi, bagaimana dia berpikir. Dari apa yang dia pikirkan itu muncullah perasaan-perasaan, emosi-emosi tertentu. Nah, dari emosi itu nanti muncullah perilaku tertentu, actionnya seperti apa itu. Jadi sebenarnya apa yang harus dijaga, artinya yang harus dijaga adalah bagaimana dia menjaga cara berpikirnya. Gimana caranya pada saat dia terpuruk dia bisa tetap melihat itu bukan sesuatu yang membuat dia itu hopeless, nggak punya apa-apa, tapi dia melihat oh justru ini kesempatan dia untuk belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers. Ketemu lagi sama podcastnya Orang Bandung yang ada di belahan penjuru manapun. Nama podcast ini sudah kita fikskan, diresmikan ya Pak Produser. Namanya adalah Dongeng Alumni. Kenapa namanya Dongeng Alumni? Karena ini diperuntukkan podcastnya untuk mereka-mereka yang pernah besar di Bandung, baik itu numpang lahir, numpang jadi alumni SD, SMP, SMA, pokoknya pernah membesarkan besar di Bandung, apalagi pernah membesarkan Bandung, yang sekarang lagi udah ada di belahan penjuru dunia manapun, udah jadi profesi apapun, udah jadi orang. Jangan lupa sama kota kita tercinta, berikan sedikit pencerahan, sharing ilmunya dan kasih sayangnya tetap ke kota kita tercinta. Ya dengan cara apa aja. Salah satunya boleh juga dengan cara ketik komennya di bawah sini. Bener gak? Iya bener. Dan apa ya, ini udah episode yang kesekian. Kita ketemu lagi masih di kawasan Dago, Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Malam ini malam nih syutingnya nih yang kali ini. Jadi kelihatannya beda. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada terang benderang di sini, dan hari ini saya sendirian, nggak tahu kenapa Pak Roy ketua kita menyuruh saya sendirian. Hari ini kita akan ngobrol seputar udah hampir 2 tahun ini nggak kerasa pandemi udah berlangsung ya. Bukan nggak kerasa sih, sebenarnya kerasa banget gitu. Kerasa banget membentuk perubahan yang fundamental, bahkan banyak perubahan yang paling memukul banyak sektor, terutama dunia usaha, dunia apapun, aktivitas ya. Memang ada sektor-sektor yang diuntungkan dengan pandemi, misalnya telekomunikasi pasti itu untung, sektor yang untung ya, telekomunikasi, karena semua orang baik yang kaya maupun yang miskin semua cari pulsa buat sekolah online gitu ya. Jadi kalau anaknya SD-nya SD mana? Anak saya SD mereka, oh anak saya SD online gitu ya. Terus sektor yang beruntung lagi juga misalnya yang diuntungkan adalah sektor kesehatan. Tapi buat yang di luar itu yang membutuhkan pergerakan manusia atau apa ya namanya, berkerumunnya orang, kemudian omsetnya ada di situ, itu pasti terpukul. Tapi itu dari sektor usaha. Tapi juga banyak aktivitas lain yang juga apa ya terpukul dengan efek dari pandemi COVID ini. Dan malam ini untuk membicarakan bagaimana sih kita supaya bisa tetap optimis menghadapi efek dari pandemi ini, supaya kita masih bisa berpandangan optimis, kita masih bisa apa ya optimis dalam menjalani kehidupan selanjutnya di era new normal. Malam ini kita mau ketemu sama seorang yang juga sudah menjadi tokoh di kota Bandung. Kita langsung kenalan aja. Namanya Ibu ya? Teteh. Teteh Diana Hasan, seorang psikolog, kelahiran Bandung, Teh? Kelahiran Bandung, besar di Bandung. Juga alumninya dari alumni SMA BPI angkatan 91 ya. Iya. Angkatan 91 nih. Langsung aja kita kenalan sama Teh Diana Hasan, atau dipanggilnya maunya Teh Ane. Teh Ane dari
sebelum ke sana 91 itu langsung kuliah psikolog apa gimana? Iya, jadi dulu Udah seneng dari SMA kepo sama karakter orang apa gimana awalnya? enggak, sebetulnya saya bermasalah dengan diri sendiri, Kang. Gitu ya? Jadi pengen mempelajari diri sendiri. Jadi daripada saya mengeluarkan uang untuk konsul, ya lebih baik saya berobat jalan gitu, Kang. Jadi saya ya udah ya memilih psikologi. Nah, karena saya terlalu cinta Bandung, jadi nggak mau keluar dari Bandung. Ya jadilah psikologinya psikologi Unpad. Gitu, Di Unpad ya? Kang. Iya, benar. Tapi ngelihat datanya tadi sampai master tuh. Iya. Masternya di ITB. ITB. Udah kebayang kan? Kelas berat yang kita mau omongin ini. Dengan subjek yang juga berat, tapi kita akan membawakan secara santai aja. Karena podcast ini diciptakan untuk bagaimana kita bisa santai tapi kita mengerti substansi dari yang kita omongin. Bener nggak Teh? Iya. Jadi jangan berat-berat ya Teh ya. Kalau yang tadi kita ngobrol dulu tuh berat banget ya. Itu mah off the record gitu ya. Iya. Jangan keluar itu, jangan sampai keluar ya. Oh jadi dari SMA udah menyenangi karakter-karakter gitu ya. Soalnya anakku juga ini loh lulusan psikologi. Oh gitu. Oh, sarjana psikologi berarti ya. Dia emang dari kecil anak itu emang concern gitu sama keluarganya gitu. Ya kita juga nggak nyangka ternyata dia kumlot pula gitu ya. Jadi keren tepat banget. waktu kan gitu ya. Keren. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ya tetap aja sekarang susah juga sih cari kerjanya. Kalau kita terusin jadi psikolog, Kang. Gitu ya. Iya. Apa ngambil supaya bisa praktek atau? Ya biar hatam aja, biar jadi psikolog aja kan nanggung kalau S1-nya. Jadi kalau jadi psikolog ambil S2 dulu, terus ambil profesi udah jadi psikolog. Jadi bisa praktek sendiri. Nah, dulu saya tuh pengennya kenapa saya ambil psikologi biar saya bisa seenaknya kerja. Maksudnya biar praktek sendiri tidak terikat sama orang. Itu sih sebenarnya. Emang bidang-bidang yang terkait dengan sekolah psikologi itu luas apa enggak sih Teh? Kalau perusahaan itu jadi apa? Sebenarnya pokoknya gini, selama berhubungan dengan manusia itu butuh psikolog. Karena psikolog itu kan objeknya manusia. Mau di perusahaan, mau di manapun juga. Kalau perusahaan tuh berarti berkutatnya di apa? Di SDM? Kebanyakan sih di HR, tapi sebenarnya nggak cuma di HR. Sebenarnya di marketing juga perlu, karena kan ya untuk dia bisa memahami apa sih trennya sekarang, kebutuhannya market seperti apa, itu kan perlu juga gitu. Saya sendiri kan di ITB karena kebijakan publik gitu, saya ngambil di ITB itu. Kenapa? Karena saya bilang ya kalau untuk bikin kebijaksanaan kan perlu paham dulu dong orang-orangnya, masyarakatnya. Itu kan. Jadi selama berhubungan dengan manusia ya bisa masuk kemana-mana. Gitu. Kecuali kalau misalnya hubungannya dengan mesin ya agak sulit ya. Ya. Gitu. Akan terus sampai dokter? Kita doakan. Amin. Tapi kayaknya iya deh. Berusaha ke sana tapi kayaknya belum Kang. Belum rezekinya. Banyak ya tantangan. Kenapa? Banyak tantangan yang dihadapi sama dunia psikologis. Mau dibilang banyak ya banyak, tergantung kita mau lihatnya banyak apa sedikit gitu. Tiana sendiri praktek? Saya praktek. Menerima curhat? Praktek, tapi saya lebih praktek by appointment gitu. Jadi gitu ya? nggak buka praktek selalu hadir, tidak. Jadi psikolog biasanya, itu ini bukan produk. Ininya tuh counseling kan? Iya, counseling gitu. Banyak sih Kang sebetulnya. Bisa macam-macam Kang. Counseling atau misalnya kita pengen tahu menaikkan semangat karyawan gitu ya. Ya, intinya sih gimana caranya biar kita bisa membantu orang agar orang itu menjadi optimal. Agar dia bisa optimal, agar orang itu bisa bahagia, agar orang itu bisa sejahtera. Gitu. Terus saya pengen tahu ya, beberapa kali saya pernah ikutan psikotes nih. Terakhir juga ada tuh, terakhir 2017 lah. Yang nggak
nggak berubah dari psikotes ya. Selain yang hitung-hitungan itu tambahan gitu ya. Itu ada gambar yang cuman titik. Nah itu harus dijadiin apa kan? Biasanya itu jatuhnya jadi jam dinding gitu-gitu. Apa sih maknanya teh? Boleh nggak sih? Waduh. Pengen tahu aja. Itu maknanya apa dan ada kaitan apa sama karakter orang yang ingin diketahui sama yang bukan membeli produk apa? Memesan kepentingan. Nah, ini kadang-kadang orang tuh kan pengen tahu ini harusnya gambarnya apa, padahal sebenarnya bukan itu. Bukan itu yang gitu. tuju ya. Jadi kita tuh kalau lihat pilates itu lihat dari dinamikanya. Jadi nggak cuman gambar, banyak hal sebenarnya, tekanan garis, kemudian banyak hal. Nanti ya, itu kuliahnya berapa SKS? Oh gitu ya. Jadi nggak cuman gambar, justru. Nah ini juga mumpung ini disiarkan, jadi tolong untuk yang mendengarkan nggak usah belajar gitu, karena memang yang namanya kalau mau psikotes itu nggak usah belajar ya. Jadi yang namanya psikotes itu kan dicari perilaku yang spontanitas ya. Karena kan kita mau lihat dari dia potensinya apa sih, punya apa sih. Emang kelihatan spontan nggak spontan nih? Kelihatan, bisa kelihatan. Dan lagi pula kan itu nanti kan ada dinamikanya, ini kok gambar ini kok ini kok. Terus kan biasanya kalau dikasih tes itu kan nggak cuma satu tes kan, beberapa alat tes. Nah setiap alat tes itu dia punya karakter masing-masing, dia bicara masing-masing. Makanya kan jadi aneh. Lah di sini dia bicara tentang ini kok orangnya beda ya, kayak beda ya. Itu akan kelihatan, apalagi kalau misalnya semakin mahir, semakin terbiasa dengan melihat ini mah latihan, udah nggak usah dilihat. Jadi rugi gitu. Mendingan gitu ya. Spontanitas aja. Gitu. Jadi justru kalau makin kelihatan ini udah biasa, jangan dinilai, nggak di skip aja ininya ya. Penilaiannya. Kalau saya sih ya Kang ya, kadang kan kalau meriksa tuh kan banyak ya, nggak cuma 1-2 gitu kan kalau untuk rekrutmen orang itu kan. Nah kalau misalnya ini ketahuan ini tuh bukan orang yang sama ya, daripada kita membuang energi gitu, sudah nggak jujur ya sudah gitu, ngapain gitu. Udah aja cari yang memang benar-benar jujur nggak jujur tuh kelihatan ya. Ya kelihatan Kang. Itu ada ilmunya. Jujurlah. Jujurlah. Jadi saya pengen nyanyi kalau gini Kang. Nggak nyanyi aja, saya main gitar. Tinggal ambil gitar santai teh. Mau lagu apa? Lagu Raja tapi jujur sok nyanyikan dalam nada laras pelog. Minum gitu. teh. Iya, terima kasih. Kita jadi ngomongin ini nanti ini bicara tentang konsultasi psikologi nanti. Terang aja, panjang aja. Jadi nggak usah latihan ya kalau ada. Nggak usah. Tapi kan tujuannya kita pengen diterima nih teh. Iya, tapi kan sebetulnya psikotes sendiri kan untuk melihat kandidat yang paling tepat ya, gitu. Dia bisa masuk, oke, misalnya, dia udah latihan, udah ini oke, bisa masuk. Tapi karena dia tidak menjadi dirinya sendiri, memang dia akan bertahan lama. Nah, pada saat dia mengerjakan, masuk di kantornya atau mengerjakan itu ternyata tidak sesuai, kan kita mencari orang yang tepat ya, the right man in the right place gitu kan. Kalau misalnya enggak tepat, nanti dia sendiri yang stres. Nah, ini kan bisa kemana-mana gitu. Dia nggak mungkin, bisa jadi nggak akan optimal. Jadi sayang banget gitu. Awal ya maksudnya kan kita berpikirnya cari karyawan yang untuk long lasting atulah gitu, untuk jangka panjang. Dan ini tuh misalnya ada orang yang ternyata dia tuh kreatif tapi dikasih di kerjaan yang dia tuh nggak bisa berkreasi, kebayang nggak Kang gitu. Saking mungkin dia tuh butuh uang gitu ya, butuh kerjaan terus nggak apa-apa lah, oke, sebulan 2 bulan 3 bulan mungkin bisa. Tapi berikutnya saya yakin dia juga pasti akan mulai banyak luan. Aduh. Itu yang terjadi di saya soalnya Kang. Kalau gitu. Kaitannya dengan orang yang seneng marah-marah gitu teh, misalnya pejabat ya, marah-marah. Waduh, itu rada sensitif ini. Saya harus hati-hati. Karena baru lihat berita tadi kan. Iya. Ya gitu, itu apa ya? Itu efeknya, iya, maksudnya lihat dari psikologi itu seharusnya dilakukan dalam rangka ingin menumbuhkan kedisiplinan
Atau sebenarnya nggak perlu outputnya nggak perlu marah-marah gitu ya? Banyak hal ya Kang ya. Jadi nggak bisa pukul rata, kan harus tahu juga yang dimaksud siapa sih gitu Ya kan. misalnya Ahok nih. Ahok kan apa ya? Dia tuh memperlihatkan apa ya? Keberpihakannya kepada harusnya begini, nggak usah ribet lu, bro, tapi kan gebrak meja gitu. Ada yang sakit hati, tapi juga ada yang pihak yang merasa oh iya benar inilah. Tapi kan juga apakah harus seperti itu gitu? Kan pejabat itu kan apa ya milik publik gitu. Apakah itu yang harus dijadi panutan atau di mata psikologis seperti apa? Ya Psikolog. sebetulnya kenapa orang marah, kenapa ada tipikal orang yang sering ngebentak, kenapa ada yang kayaknya susah bener kok sabar banget gitu. Kenapa itu kan nggak bisa lepas dari latar belakangnya tentu aja gitu. Dan terus apakah itu kalau misalnya pertanyaan itu bagus nggak, harusnya gimana, lihat juga. Ada kalanya memang perlu digebrak juga, tapi ada kalanya nggak seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Ya jadi harus dilihatlah dari berbagai sisi. Jadi nggak bisa dipukul rata ya, gitu. Dalam kondisi tertentu ya memang ada yang harus di apa ya kalau orang Sunda disingsiunan gitu, di hok gitu kan. Tapi ada juga yang kayaknya ada beberapa tempat yang kayaknya nggak boleh, kayaknya ada cara lain yang lebih tepat gitu. Itu Kang. Iya. Bagi saya ini aman juga ya jawabannya ya. Iya nyaman. Cukup nyaman kok. Ya kan pada akhirnya juga jadi apa ya kegalakan ya misalnya saya nggak tahu ya, tapi kan slip of tongue-nya Pak Ahok itu karena apa ya ke apa namanya spontanitas beliau yang nggak takut berbicara itu akhirnya kan jadi dimanfaatkan oleh ya kalau politik kan ada yang memanfaatkan nyelipnya itu jadi dimanfaatkan jadi keuntungan politik lawan gitu. Iya, betul. Ya akhirnya kan jadi memberatkan dia juga sendiri gitu. Iya. Betul. Kalau orang seperti Teteh ini ya bisa melihat apa ya dari bayi ke apa ya? Ya misalnya gini Teh. Ini kan sekarang kita sudah makin akrab dengan anak-anak yang menyandang autism. Apa ya? Spektrum autism ya. Kan kalau psikolog itu bisa melihat mungkin dari usia kecil anak ini harus dikejar nggak gitu kan, harus diterapi nggak gitu. Dari bayi bisa dilihat Teh. Jadi sebetulnya kalau misalnya dari bayi bisa dilihat kan manusia itu punya tahap perkembangan Kang, gitu. Jadi dilihat aja ini sesuai nggak dengan tahap perkembangannya. Oke. Berarti kalau misalnya tidak sesuai, misalnya ini udah setahun nih, tapi dia belum bisa duduk, dia belum bisa berdiri, atau mungkin bahkan ini anak saya 6 bulan tapi udah bisa jalan. Nah, berarti ada apa gitu. Ya kita berpatok tetap. Jadi ada perkembangannya, tahapan ya. Nah, dari umur sekian tahapannya harus mencapai ini. Gitu. Kalau belum mencapai, nah ini udah warning konsultasikan. nih. Udah warning konsultasikan nih. Dengan bisa ke dokter, bisa psikolog gitu. Tapi untuk kalau bayi, kalau anak tumbuh kembang itu ke dokter dulu Kang. Ya dokter gitu. Nanti merujuk ya. Ya ada beberapa kasus tertentu yang memang akhirnya dirujuk pada psikolog untuk mendapatkan gitu. terapi. Iya betul. Gitu Kang. Jadi kayak misalnya kan ada orang yang anak saya tiba-tiba jalan gitu kan, keren gitu. Tapi bagi kami harusnya si anak itu tahapannya kan dia kudu ngerondang dulu gitu ya, harus ngerondang. Bukan langsung jalan ya. Berarti gitu. Itu ada yang salah juga, bukannya harusnya. Nah, ini memang gitu berarti ini berarti dia melewati tahapan merangkak itu. Nah, ketika dia melewati tahapan itu, berarti nanti akan ada sesuatu. Nah, jadi akhirnya nanti biasanya ditumbuh kembang gimana ya caranya biar dia ini ada latihannya, dia nanti belajar merangkak lagi gitu. Ada Kang, kenapa? Karena nanti berkaitan dengan kognitifnya gitu. Kognitif itu? Ya, jadi ada yang jadi misalnya anak saya tuh nggak bisa ini, maksudnya tuh sulit untuk fokus gitu, dia susah untuk konsentrasi. Nah itu biasanya akan dirunut gitu. Dulu berapa bulan lahirnya, terus gimana, apakah sesar, apakah itu, jadi itu semua ada tuh terkait ya? Keterkaitannya ada.
Itu pasti akan, kalau itu biasanya psikolog perkembangan gitu. Itu akan dirunut sampai dari awalnya seperti itu, akhirnya oh kenapa ya seperti ini, oh seperti ini. Nah nanti akan dilihat keluarganya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, nanti dapet gitu. Jadi banyak yang terkait, banyak yang terlibat. Gitu kan. Seru ya. Kalau di dunia dewasa gitu misalnya, yang saya dengar kan Teh Ana ini berkecimpung di tim psikolognya olahraga ya. Iya. Di mana tuh Teh? Bisa ceritain nggak? Sejak kapan? Sebetulnya saya dulu itu dulu di Unpad itu ambil psikologi industri gitu di perusahaan. Nah terus tahun dulu saya ikutan silat Kang waktu dari SMA itu. Nah udah setelah punya anak. Saya lihat anak saya ini harus punya kegiatan yang lebih baik gitu. Dulu tuh saya ngejurung-jurungin olahraga tuh nggak mau gitu. Tapi dia tuh bagus. Jadi dia ikut olahraga dari SD itu macem-macem, tapi nggak pernah selesai. Jadi cuma sebentar. Terus saya bilang, aduh. Karena ini orang tuanya diarahin? Enggak, karena ya namanya juga anak kecil Kang. Jadi kan banyak keinginan ya. Gitu. Cuman saya kan sekarang tuh jadi suka khawatir juga ya. Jadi dua anak saya itu perempuan. Saya bilang, aduh zaman sekarang jadi saya tuh ngacurungkeun sok atuh belajar bela diri apa aja lah gitu. Terus karena saya dulu silat, jadi saya ya udah saya ajak silat. Nah, on off. Saya bilang minimal kamu tuh kalau misalnya ada apa-apa kamu bisa bela diri lah gitu. Jadi bisa ada perlawanan minimal seperti itu gitu. Cuman ya kayak gitu. Nah terus akhirnya karena anak itu waktu PON 2016 itu masuklah terjun di PON. Kebetulan waktu itu memang butuh KONI Jabar butuh psikolog untuk dampingi para atlet. Nah di situ asal muasalnya. Dari situ baru, asik juga ya, ternyata menyenangkan sekali gitu. Dan saya bisa melihat justru dari olahraga ini sebenarnya ini belajar untuk survive hidup itu ada di olahraga gitu. Akhirnya keterusan Kang. Saya lebih menyukai di olahraga daripada dulu kan saya di industri ya gitu. Dan saya lihat kans untuk terjun di situ lebih besar gitu karena masih sedikit psikolog yang terjun di olahraga. Oh gitu. Itu akhirnya ya udah saya ditambah seneng. Seneng terus jadi kerjaan itu kan asik banget ya Kang ya. Capek tapi kayaknya tuh happy banget gitu. Jadi itu saya nggak ngerasa beban gitu. Nah dari PON terus saya kemudian Asian Games waktu itu ditarik di Asian Games, SEA Games juga saya dampingi dan beberapa atlet dulu ada. Mendampingi itu mendampingi cabur atau? Cabur, iya, mendampingi cabur. Kalau udah. Jadi fokus di cabur apa? Nggak bisa ke cabur mana lagi nggak? Iya untuk yang Asian Games dan SEA Games ya khusus cabur. Jadi waktu itu kalau PON itu rame-rame Kang karena kan. Ya kondisinya juga kali ya beda ya gitu. Jadi dulu tuh saya satu cabur itu pegang kalau PON itu pegang 4 cabur gitu. Lumayan banget gitu. Cabur apa aja tuh? Waktu kapan? Waktu PON. PON 2016 itu saya pegang. Kita tuan rumah kan di Bandung ya? Iya. Saya pegang baseball, dance, sport dance, anggar dengan silat. Itu pegang itu. Nah cabur kalau PON kemarin saya pegang cabur-cabur tim gitu. Nggak tahu kenapa pokoknya disuruhnya pegangnya tim ya sudah gitu Kang. Sesuai dengan introduction awal ya. Tadi di awal saya mau mengaitkan dengan situasi sekarang yang kita lagi kena efek pandemik nih. Kan supaya kita
kan banyak nih yang terpuruk nih kan, banyak banget yang terpuruk. Ya. Baik itu pengusahanya, akhirnya efeknya ke memphk-kan karyawan-karyawannya karena nggak punya omset kan gitu, karena ya terganggu lah gitu. Belum udah ada cerah sedikit, tiba-tiba ada varian baru gitu ya. Di PPKM lagi. Ya. Frustasi lagi datang gitu ya. Sementara yang nggak bisa dihindari, cicilan jalan terus, bayar pajak harus bayar terus gitu ya, meskipun ada relaksasi ya. Ya seperti itulah. Nah, kalau mengaitkan dengan cara Teteh membangkitkan, misalnya lewat membangkitkan mental kita agar tetap optimis dari olahraga aja ya. Nah, yang ingin kita obrolin malam ini tuh gimana sih Teh, memandang hal seperti ini supaya kita tetap optimis gitu. Walaupun nggak ada pandemi, kalau menurut saya saat ini tuh sedang bergeser karakter kebiasaan orang dari kebiasaan lama menuju ke kebiasaan baru atau disrupsi. Disrupsi dari misalnya dulu kan kita kalau belanja itu, kita belanja baju itu harus megang dulu ya bahannya gitu. Kalau sekarang nggak perlu kayak gitu. Artinya semua orang berpindah dari yang di dunia nyata, sekarang cukup dengan online. Udah bisa. Jadi banyak perpindahan. Orang lagi asik mencoba berbagai perpindahan, tiba-tiba pandemi datang, makinlah kita ya. Ya walaupun banyak juga orang yang diuntungkan, tapi kan juga banyak juga yang ingin optimis lah dari kehidupan yang sekarang ini. Ya. Ada komentar dulu nggak Teh?